sekarang kita sudah harus menyiapkan, harus ada baju bayi, harus ada timbangan berat badan, harus ada ukuran berat badan. Itu ngambilnya dari mana ya? Coba Ibu lihat dong. Ya. Kemudian kita akan ini kita sudah pakai yang smooth, kita cuci tangan dan semua seperti biasa. Kemudian kita timbang, ini kita pakai ya sejak kita menerima bayi itu kita pakai ini. Tapi ini alat-alatnya memang sangat terbatas ya. Jadi saya pikir harusnya ada yang namanya tinggi badan, berat badan. Kalau di ruang bayi ada yang namanya khusus untuk ngukur bayi. Ya jadi nggak apa-apa lah kecil saya pakai masih muat ini ya. Kalau bersih kita bebas saja pakainya ya, nggak usah pakai khusus. Nah di sini biasanya kita pertama kita kemarin lihat siapa? Apgar berapa yang normal Apgar skor? Ayo baca lagi nih masuk. Apgar skor itu untuk mengetahui. Ayo dong. Ya, Apgar skor itu bisa 9, 10 atau 8, 9 ya. Mulai dari A-nya apa, B-nya apa, S-nya apa ya. Jadi setelah kita melihat Apgar skor itu mulai dari semua kebiruan, aktivitas, suara dan tangis semua, maka kita akan lihat oh ini 8, 9. Kemudian kalau kita hanya ini saja peralatannya, kita kan pertama harus mengukur yang namanya tinggi badan dan panjang badan. Ya kalau begini harusnya ada timbangan gitu kan, di sini ada timbangan berat badan gitu kan. Oh berat badannya sekian kita taruh. Ini kita udah sekarang bayi tidak dimandikan ya pada saat baru lahir, tapi kita biasanya hanya lap-lap saja. Dan ini aku sudah pakai yang namanya bayi sudah dibungkus kayak bayi itu udah pakai bedong, ini nggak ada ya bedongnya ya. Pakai bedong, pakai semua seperti baby yang pakai baju, pakai gurita dan segala macam. Ini kasihan banget dia telanjang. Jangan diambil dong. Ini salah, ini persiapannya salah. Harusnya ada. Tubuhnya pasti akan cekung, ya. Apalagi prematur dia akan ke dalam. Kita lihat apakah ada anesepal atau misalnya ada yang akibat vakum odim atau yang namanya kaput susendenum ya di sini ya. Kemudian kita akan lihat semua mata dan segala macam. Kita lihat di sini biasanya refleks untuk apa? Untuk menghisap, dan biasanya kita kalau kayak gini dia akan mencari semua. Kita akan kemudian kita juga akan periksa. Ini yang saya pakai yang kecil ya. Kita akan periksa kita akan periksa di sini. Kita akan periksa ini bisi usus sama pernapasannya. Kita juga akan lihat. Biasanya ada yang bayi itu juga udah keluar air susu ya. Jadi biasanya kita akan lihat. Biasanya ada bayi yang baru lahir ini suka ada kalau dipencet dia akan keluar air susu. Ya. Abdomennya apakah ada kelainan? Kemudian kita akan ukur, sebutnya ada ukur lingkar kepala. Jadi kita akan mengukur lingkar kepala dari sini. Berapa senti? Kemudian kita akan ukur lingkar dada. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat ekstremitasnya, kemudian kita lihat genitalianya apakah ada hipospadi dan atau normal. Kemudian kita lihat juga apakah ada kalau dia vagina suka ada seperti menstruasi. Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kemudian kita lihat anusnya apakah ada. Ya, kita akan lihat mekoniumnya. Ya, kemudian kita lihat semua. Ini juga kita lihat sindakteli, polidakteli atau apa, atau ada kelainan atau bentuk X atau bentuk O. Itu adalah pemeriksaan fisik yang ada kita di bayi baru lahir banyak loh. Tapi ini kok pas di sini cuma segitu aja ya. Jadi ini sangat kurang, persiapannya sangat kurang. Ya. Berarti ini kalau misalnya ini memang kita di dalam SPO-nya cuma segitu aja. Berarti saya mencoba mengcombine karena kita bekerja berdasarkan SPO. Tapi kalau hanya ini udah telanjang, nggak pakai baju gitu ya. Jadi intinya teman-teman, walaupun kita ini harusnya kita paling mengkondisikan paling tidak seperti layaknya bayi ya. Tapi kalau kayak gini akan sangat salah menurut saya. Jadi kalau saya ini, itu kasihnya kayak begitu ya. Tapi gimana? Daripada kita batalin, yang penting saya ngasih tahu poin-poinnya kalau bayi baru lahir. Dan yang penting pertama itu tadi
berat badan, tinggi badan, ya. Kemudian head to toe tetap diperiksa. Kemudian yang penting juga kita lihat kalau dia ada hidrosefalus maka ini akan menjadi besar, ya. Atau anencefal yang tidak ada sama sekali tengkoraknya, nggak tertutup, ya. Atau kita lihat ada spina bifida atau tidak di sini. Kemudian kita lihat juga hernianya ada apa enggak, di sini ada sesuatu apa enggak yang dia bilang tadi. Kemudian ada lagi hal-hal berkaitan dengan hipospadi, ya. Dan ada lagi yang saya bilang atresia ani dan lain-lain. Jadi itu yang paling penting untuk bayi baru lahir. Satu lagi, kadang-kadang dari rumah sakit ada yang diberikan tetes mata. Baru lahir sudah dikasih tetes mata atau suntikan vitamin K. Jadi itu tergantung dari kebijakan rumah sakit. Karena ada beberapa rumah sakit yang tidak merekomendasikan obat tetes mata. Tetapi ketika nanti teman-teman di rumah sakit yang praktek, kalau disuruh pakai tetes mata ya diberikan tetes mata satu tetes kiri kanan, ya. Nanti tanya sama kakaknya. Dan ingat, kalau masih tetes mata kita cek dulu. Chemisitin salep mata 0,5% atau 0, sekian persen. Jangan sampai untuk obat kulit dikasih ke mata. Karena chemisitin itu ada yang obat kulit, ada yang obat mata. Jadi benar-benar dilihat, baca etiketnya, biasanya A gitu ya, oh ini berarti untuk mata, atau skin, oh ini untuk yang kulit-kulit. Atau biasanya karena kalau bayi, kalau lecet di sini nih ada yang namanya iritasi. Jadi kalau di ruang bayi ada iritasi biasanya daerah pantat sama daerah lipat sini. Karena biasanya kita itu kan bajunya terbatas, sedangkan bayi itu sehari berapa kali ganti. Ada yang bayi itu diare sehingga dia sering ganti popok. Kadang-kadang kita ya udahlah nunggu sekian jam baru ganti, sehingga ada yang lecet di sini, ya. Retan sangat lecet. Kemudian lipat pahanya juga di sini suka ada lecet. Biasanya kita kasih chemisitin salep kulit. Jadi jangan sampai kita pakai chemisitin salep kulit dipakai untuk chemisitin salep mata, ya. Bisa fatal, ya, seperti itu. Jadi kalau vitamin K itu juga biasanya untuk perdarahan. Saya nggak tahu itu apa menjadi SPO zaman dulunya, kenapa menjadi rekomendasi SPO dapat itu, saya nggak tahu. Karena itu adalah untuk perdarahan. Jangan sampai ada perdarahan. Mungkin karena tadi apa tali pusat apa lain-lain. Mungkin itu untuk bayi baru lahir karena dengan keterbatasan ini, yang penting pemeriksaan head to toe pada saat format. Saya udah ngasih pemeriksaan fisik bayi baru lahir belum sih? Udah kan ya? Udah belum sih, lupa saya. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir yang mulai dari bagaimana refleks moro, kemudian refleks untuk melihat, kemudian untuk Babinski dan segala macam itu kalau nggak salah ada udah dikasih. Jadi harus saya nggak tahu nih anak sore nyapitnya sama apa enggak nih untuk bayi baru lahir. Apa sama modelnya dapat, saya nggak ngerti daptilnya. Nanti saya coba ke siapa, ke ibu-ibu yang dulu deh, yang udah lamaan ya, apakah ini ketika dia itu akan turun berat badan secara fisiologis, artinya dia akan turun berat badannya selama seminggu 2 minggu setelah bayi baru lahir. Ada yang mau ditanyain terkait dengan bayi? Kita